Jangan absen kali ini. Oke anak-anak, jadi materi-materi sebelumnya berkaitan dengan materi hari ini. Ada yang masih ingat materi-materi kita 2 minggu lalu tentang apa saja? Ya, apa lagi? Ya, ada yang tahu pengertian tahu itu apa dan materi-materi yang sudah diajarkan 2 minggu lalu? Ya, jawabannya sangat tepat, kita berikan waktu. Lalu ada berapa perpindahan dalam perpindahan zat? 3. Apa saja sebutkan? Salah satu. Cair. Pria. Padat. Yulita. Gas. Ya, sangat benar. Bagus. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kalor dan perubahannya pada saat. Nah, anak-anak sekalian, jadi materi kita minggu lalu itu menceritakan tentang perpindahan perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat yang kita ketahui yang ibu sudah ajarkan itu hanya menerapkan konsep kepada kalian bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita alami itu kita bisa belajar mempelajarkan hal-hal kecil itu dalam fisika. Sekarang hari ini ibu akan mengajarkan untuk kalian bagaimana cara menghitung hal-hal tersebut. Contohnya saat kalor menguap keluar dari air panas yang kita didihkan itu kan kita tidak tahu berapa banyak yang keluar dari air dalam panci itu, air yang menguap. Sehingga pada hari ini ibu akan ajarkan bagaimana cara menghitungnya untuk kita bisa mengetahui kalor tersebut itu keluar berapa banyak. Dari anak-anak bisa lihat di depan ini judulnya kalor dan perubahannya pada saat. Ada yang bisa tahu dan memberikan tanggapannya apa ya kita sekalian, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Perubahan zat dan kalor. Ada lagi? Ya, baik, terima kasih Anissa dan Lia. Semuanya sudah baik, namun mari kita lihat secara lengkap. Di sini ibu punya 2 tujuan pembelajaran, di mana yang pertama itu menghitung besar kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat berdasarkan massa, kalor dingin dan perubahan suhu. Dan yang kedua membedakan penggunaan kalor untuk perubahan suhu dan kalor untuk perubahan wujud beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang bagian kedua ini ibu telah ajarkan 2 minggu lalu beserta dengan contoh keseharian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini yang lebih ibu tekankan adalah untuk menghitung besar kalor yang diterima atau dilepas. Kalian bisa mengerti apa yang akan ibu sampaikan? Ibu. Selanjutnya, sesuai dengan yang tadi yang saya telah bilang, pengertian kalor sendiri itu adalah kalor bentuk energi panas yang berpindah dari benda bersuhu ke benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat menyebabkan 2 hal, di mana yang pertama itu perubahan suhu zat. Suhu benda naik atau turun tanpa mengubah wujud. Contohnya dapat kita lihat pada kita membentukkan suhu air, suhu benda naik atau turun tanpa mengubah wujud zat. Itu berarti contohnya itu kita memanaskan air. Itu dia tidak mengubah wujud zat menjadi apa, tetapi semakin hari air itu semakin panas saat kita panaskan di atas kompor. Bisa kalian pahami? Terus yang kedua itu perubahan wujud zat. Benda berubah dari padat cair ke gas dan sebaliknya tanpa perubahan suhu. Contohnya, ibu kasih contoh juga untuk memanaskan air. Air itu dia kita panaskan mencapai 100 derajat Celcius. Terus saat kita panaskan terus lama-kelamaan, wujud zat itu dari cair bisa menjadi gas. Karena lama-kelamaan saat kita panaskan air tersebut, air di dalam panci itu akan lama-lama habis. Namun dia punya suhu itu tetap 100 derajat. Bisa kalian pahami? Setelah ini aku akan memberikan kesamaan kepada kalian tentang suhu dan kalor. Dan sebelumnya minggu lalu ibu sudah mengajarkan kalor laten, LF dan LV. Jadi kalau LF itu adalah kalor yang diterima dan LV itu adalah kalor yang
Ibu akan memberikan persamaan kalori yang diterima atau didapatkan saat menyebabkan kenaikan atau penurunan suhu. Persamaannya di sini. Q sama dengan M kali C dikali dengan delta T, di mana delta T ini adalah T0, T1 dikurang dengan T0 atau T akhir dikurang dengan T awal. Keterangannya, Q ini adalah kalori dalam satuan joule, M adalah massa zat dalam satuannya kilogram, C adalah kalori jenis zat atau satuannya joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu atau dia punya satuan itu derajat Celcius. Bisa juga kita gunakan dalam satuan Kelvin, tetapi dilihat dari kondisi persoalan soal. Selanjutnya, perubahan wujud zat itu yang sudah tadi teman-teman sebutkan, padat menjadi cair, cair menjadi gas, cair menjadi padat, gas menjadi cair. Persamaannya sudah diberikan kemarin minggu lalu, Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah kalori, M adalah massa zat, L adalah kalori laten, LV atau LF. So guys, di sini ada contoh soal yang akan diberikan, yang ini telah dikerjakan. Setelah ini akan ada soal dan dapat didiskusikan bersama oleh teman sekelompok Anda. Jadi contoh soalnya di sini sebuah panci berisi 200 ml air yang memiliki suhu awal 25 derajat Celcius. Jika panci tersebut dipanaskan dan suhu air naik menjadi 75 derajat Celcius, berapa banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu air tersebut? Dari soal ini, siapa yang bisa disebutkan kepada kita semua apa saja yang diketahui dari soal ini? Dari yang sudah dijelaskan dan memaparkan persamaan yang telah Ibu berikan. T1 dan T2. T1-nya berapa? 25. T1-nya 25. Ya, T2-nya 75. Ada lagi yang diketahui di sini? Masa? Masanya berapa? Ya, 200 ml. Oke, baik. Sangat benar ya. Setelah itu akan kita lihat di sini jawaban. Kita gunakan rumus Q sama dengan M kali C kali dengan delta T. Di sini untuk dia punya kalori jenisnya itu sudah ditetapkan biasanya. Jadi dia punya kalori jenis air itu 4200 joule. Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kalau kita substitusikan saja, sebelumnya kita harus diketahui dulu ini massa air sama dengan 200 ml dikasih convert ke kilogram itu jadi 0,2 kilogram karena massa jenis air sama dengan 1 kilogram jadi 200 dikasih bagi dengan 1 kilogram ini sama dengan 1 dibagi dengan 200 makanya sama dengan 0,2 kilogram. Selanjutnya yang kita sini kalau jenis air yaitu C-nya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhunya itu T1 yang tadi kita pakai kalian punya bahasanya jadi T1 dan T2. T1-nya itu adalah 25 derajat, T2-nya adalah 75 derajat. Sedangkan perubahan suhu itu perubahan delta T itu adalah T2 dikasih kurang dengan T1 sehingga 75 derajat itu adalah T2 dikasih kurang dengan T1-nya sama dengan 25 derajat, T4-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Kita substitusikan ke dalam persamaan di mana M itu sudah diketahui 0,2 kilogram dikasih kali dengan negatif 200 joule kalau massa jenisnya dan dikasih kali dengan perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Maka hasil kali dari semua ini adalah 42.000 joule. Kalau yang diterima adalah 42.000 joule. Kalori yang diperlukan adalah 42.000 joule. Selanjutnya di sini punya persamaan. Ibu punya soal yang harus kalian kerjakan secara kelompok ya. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Silakan. Setelah itu semuanya akan kerja di
depan, baik yang kelompok 1 maupun kelompok 2, agar kita bisa membandingkan dia punya hasil dan memutuskan mana yang benar. Yunita, kamu tidak punya kelompok ya? Iya, Bu. Kamu bisa masuk di kelompoknya Anissa dan Teresa. Ini sekarang ibu akan lanjutkan yang diketahui apa saja. Yang diketahui di sini adalah masa air untuk mengandung program. Terus dia punya balon tetap sama karena air 4.270 kg derajat Celcius. Kalau yang diberikan itu 10.500 joule. Jadi yang ditanyakan ini berapa suhu air setelah dipanaskan. Ini dia punya teks satunya sudah diketahui 20 derajat Celcius. Silakan kalian cari di Terima kasih Bu sudah. Ya, Bu. Hebat ya kalian. Jangan lupa Pak. Bisa guys. Silakan masing-masing berprogram kelompok mana itu di depan. Ini untuk kelompoknya Anissa dan ini untuk kelompoknya Rio. Dan kita akan lihat bersama. Silakan waktu dan tempat silakan. Satu-satu jawaban. Biar kita mau. Ya, langsung saja nom.
memiliki jawaban yang berbeda. Ini 25 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius. Kalian tidak percaya dengan beda jawaban kalian? Kenapa kalian terus kalau tidak percaya? Karena kita tambahkan T2-nya itu, kebetulannya belum dicari. Oke, kalian tidak mengerti di situ. Kalian tidak paham perubahan membalikan persamaan. Jadi kita lihat di sini belum tentu punya Yulita itu benar juga. Mari kita lihat dulu. Jadi persamaan ini guys masuk karena persamaan awal tadi kan Q sama dengan M kali C dikasihkan dengan Delta T. Sekarang yang ditanyakan adalah delta T, perubahan suhu akhir. Nah, kita buat delta T sama dengan Q dikasih bagi dengan M kali C. C. Kenapa demikian? Kita tidak tahu ini persamaan berarti yang harus kita jawab seperti ini. Jadi saat kita merubah sumber membalikan persamaan itu, dia punya sama dengan sebelah kiri harus dari sebelah atas, baru yang di sebelah kanan kita dari bawah. Paham? Oke, baik. Jadi dua-dua memiliki persamaan yang sama dan benar, di mana delta T sama dengan Q per M dikali dengan C. Di mana Q di sini sudah diketahui bahwa 10.500 Joule. Sama-sama memiliki pemasukan substitusi nilainya itu sama 0,5 kasih kali dengan 1.200, 0,5 kasih kali dengan 1.200. Sekarang mereka yang salah ini karena mereka tidak menambahkan akhirnya T2 ini berapa. Ini baru diketahui nih. Ini kan diketahui dia punya delta T. Delta T yang diketahui 5 derajat Celcius. Mereka lupa untuk menambahkan tambah dengan T2 karena tadi delta T itu sama dengan T2 kurang dengan T1. Maka jika T1 sudah diketahui, T2 yang ditanyakan seperti yang tadi aku bilang, ini kan tanda kali makanya dibagi. Ini adalah tanda kurang. Maka saat kita pindahkan delta T tambah dengan T1, gitu ya. Oke, jadi mereka tidak menentukan dia punya kerja sampai di sini. Mereka hanya stuck sampai di delta T saja. Karena memang yang ditanyakan adalah perubahan suhu ya, tapi mereka masih belum jelas, belum selesai. Kita lihat pada kelompoknya Yulita ini sudah benar karena T2 sesuai yang tadi bilang delta T harusnya di depan sini ditambah dengan T1. Maka T1 sudah diketahui 20 derajat Celcius ditambah dengan delta T-nya adalah 5 derajat Celcius. Maka hasilnya sama dengan 25 derajat Celcius. Namun mari kita lihat jawaban itu apakah sama dengan punyanya Yulita. Dan benar yang anak bahwa jawabannya adalah 25 derajat Celcius. Jadi dari materi yang telah ibu berikan, apakah ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Apakah semua jelas, paham? Semoga demikian. Jadi dari materi yang sudah ibu berikan, ada yang bisa memberikan kesimpulan kepada kita semua terkait materi yang ibu sampaikan hari ini? Silakan Yulita. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Tentu ada 3 perubahan suhu. Yang pertama cair, padat, dan gas. Oke. Ada lagi? Anissa? Kamu ini tatapannya kelihatannya sangat mengerti, tetapi kosong ini. Tidak tahu pikiran berjalan di mana. Pikir pulang makan apa. Jadi mari kita simak bersama kesimpulan yang telah ibu buat. Yang pertama adalah pengertian kalor sendiri energi panas berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Yang kedua, kalor dapat menyebabkan 2 hal utama, yaitu perubahan suhu dan perubahan wujud. Yang ketiga itu adalah persamaan untuk menghitung kalor dari yang telah kita pelajari kemarin tentang konsepnya. Perhitungan kalor itu perubahan suhu di mana ada massa, kalor jenis dikasih kali dengan perubahan suhu, perubahan wujud di mana massa adalah dan
C ini adalah Ki adalah kalau Ki adalah kalau latte, L adalah kalau latte, itu mencari rumus dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa referensi untuk kalian mengerjakan apa saja yang kalian dapat hari ini dalam pembelajaran kali ini. Silakan diisi dan saat main Ibu akan minta kembali ke kelas, publik ke kelas dan kelas akan mengumpulkan kepada itu. Mungkin demikian materi di hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siapa Ibu?